Sukabumi selalu tampak tenang di pagi hari. Kabut turun perlahan di antara atap seng dan aroma tanah basah bercampur dengan sisa embun dari semalam. Di ujung gang kecil di daerah Cikole, ada sebuah rumah sederhana yang bagian depannya sudah diubah menjadi warung makan. Plang kayunya bertuliskan Geprek Rani dengan cat merah yang mulai terkelupas di beberapa sisi. Rani, pemilik warung itu, baru berumur 23 tahun. Rambutnya selalu diikat rapi ke belakang. Wajahnya bersih tanpa riasan. Setiap pagi, sebelum matahari muncul sempurna, ia sudah berdiri di dapur, menggoreng ayam dengan tangan terlatih. Suara minyak mendidih dan aroma bawang putih membuat banyak orang mampir sekadar untuk sarapan. Warungnya dulu tak pernah ramai, hanya beberapa pelanggan tetap, kebanyakan tukang ojek dan pegawai pasar. Penghasilannya cukup untuk makan, tapi tak lebih dari itu. Namun, entah sejak kapan nasib Rani berubah. Semuanya berawal dari sore hujan di bulan Juli. Saat itu, warungnya sepi seperti biasa. Rani duduk di kursi panjang sambil menghitung uang hasil jualan hari itu. Hanya 2 lembar 20 ribuan dan beberapa receh. Ia termenung lama mendengar suara hujan yang jatuh di atap seng. Lampu bohlam kuning menggantung lemah di atas kepala. Berayun pelan tertiup angin. Saat itulah seorang wanita tua datang. Bajunya lusuh, tubuhnya kecil, dan rambutnya lepek menempel di dahi. Ia berdiri di depan warung sambil memegang payung sobek. Rani mempersilakan masuk, tapi wanita itu hanya tersenyum. Tanpa banyak bicara, wanita itu mengeluarkan sebuah botol kecil dari kain yang dilipat-lipat. Botol kaca bening, berisi cairan kekuningan, seperti minyak dengan aroma menyengat yang aneh. Bukan bau harum, tapi juga bukan busuk. Wanita itu menyerahkan botol itu pada Rani dan berkata pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Sejak hari itu, warung geprek Rani berubah total. Keesokan harinya, dari pagi hingga sore, warungnya tidak berhenti dikunjungi pembeli. Entah dari mana datangnya, tapi orang-orang berdatangan tanpa henti. Ada yang pesan untuk dimakan di tempat, ada pula yang minta dibungkus. Bahkan tukang sayur, pegawai toko, dan pelajar sekolah ikut antre. Rani sibuk sepanjang hari, menggoreng ayam sampai minyaknya kehitaman. Ia tersenyum meski peluh membasahi wajahnya. Dalam seminggu, penghasilannya naik berkali-kali lipat. Ia mulai membeli beras dalam karung besar, mengganti wajan baru, dan bahkan menambah meja di depan warung. Ia juga mulai menabung untuk merenovasi rumah bagian belakang. Semua terasa seperti mimpi yang datang tiba-tiba. Namun, sesuatu yang aneh mulai terasa. Setiap malam setelah menutup warung, Rani membersihkan dapur seperti biasa. Tapi akhir-akhir ini, ia selalu mendengar suara langkah kaki di belakang rumah. Bukan langkah orang, tapi seperti suara kaki yang berat dan basah. Menapak perlahan di lantai tanah, kadang disertai suara air menetes, seperti seseorang baru saja keluar dari sungai. Ia pernah mengintip dari celah pintu dapur, tapi tak melihat siapapun. Hanya halaman belakang gelap dan pohon pisang yang berdiri diam di tengah kabut malam. Ia mencoba mengabaikan, berpikir mungkin hanya tikus atau suara air hujan yang jatuh dari talang. Namun setiap kali ia mendengar suara itu, bulu kuduknya berdiri. Rasanya seperti ada yang menatap dari kegelapan. Hari-hari berlalu, warung Rani semakin ramai. Orang-orang mulai membicarakan betapa lezatnya ayam geprek buatannya. Katanya, rasa sambalnya berbeda, gurih, pedas,
dan meninggalkan sensasi hangat aneh di lidah. Ada yang berseloroh kalau ayamnya dibumbui doa. Ada pula yang bergurau kalau ayamnya mungkin dimasak pakai penglaris. Rani hanya tertawa kecil tiap kali mendengar itu. Dalam hatinya, ia tidak tahu apakah yang dilakukan dulu oleh wanita tua itu benar-benar termasuk pesugihan. Ia hanya disuruh menuangkan sedikit minyak dari botol itu ke wajan setiap pagi. Tidak lebih. Namun, setiap kali ia membuka botol itu, aroma menyengat dari cairan tersebut semakin kuat, seperti darah yang tercampur minyak goreng panas. Malam-malam Rani pun tak pernah tenang. Mimpi buruk datang hampir setiap kali ia tertidur. Ia sering melihat dirinya berada di tengah hutan, berdiri di atas tanah basah yang merah gelap. Di depannya ada wanita berambut panjang menunduk. Tubuhnya pucat seperti mayat. Dari tubuh wanita itu keluar suara tangisan lirih. Dan di antara tangisan itu, Rani selalu mendengar bisikan samar. Janji sudah dimulai. Ia terbangun setiap kali mendengar kalimat itu. Nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat. Tapi anehnya, begitu pagi tiba, warungnya selalu ramai. Ia kembali bekerja seperti tak terjadi apa-apa. 1 bulan kemudian, kehidupan Rani berubah sepenuhnya. Ia membeli motor baru, memasang ubin baru di lantai rumah, dan mengganti seluruh perabot dapur dengan yang modern. Orang-orang di kampung mulai iri sekaligus kagum. Banyak yang datang sekadar ingin tahu bagaimana bisa warung sekecil itu menghasilkan uang sebanyak itu. Namun yang paling menarik perhatian warga adalah penampilan Rani. Ia semakin cantik. Kulitnya tampak bersinar, wajahnya tidak pernah tampak lelah. Seolah ia tidak tidur berhari-hari, tapi tetap segar seperti pagi pertama. Beberapa lelaki bahkan mulai sering mampir ke warung, bukan untuk membeli makanan, melainkan untuk melihat Rani. Tetapi perubahan itu juga membuatnya semakin aneh. Ia jarang keluar rumah, kecuali untuk membuka warung. Setiap maghrib, ia buru-buru menutup pintu dan jendela, seolah takut pada sesuatu yang datang bersama gelap. Kadang, dari luar rumah, warga mendengar suara seperti air mendidih di tengah malam. Meski warung sudah tutup, suara itu diikuti aroma menyengat seperti daging terbakar. Suatu malam, saat Rani sedang mencuci piring di dapur, lampu tiba-tiba padam. Hanya suara tetesan air yang terdengar dari kran. Dalam kegelapan itu, Rani mendengar langkah kaki, pelan tapi pasti, dari arah belakang rumah. Ia mematung. Langkah itu semakin dekat. Tiba-tiba terdengar suara ceplak, ceplak, seperti seseorang berjalan di atas genangan air. Rani menahan napas, tangannya gemetar. Ia ingin berlari keluar, tapi tubuhnya seolah tak bisa digerakkan. Suara langkah itu berhenti, tepat di belakang pintu dapur. Diam beberapa detik, lalu dari celah bawah pintu menetes cairan merah gelap ke lantai. Rani menatapnya lama. Darah. Lampu menyala lagi seketika. Tidak ada siapapun di sana, tapi bekas tetesan itu tidak hilang. Rani menghapusnya dengan kain, namun kain itu malah meninggalkan noda yang semakin besar. Ia membuangnya ke ember dan menutup semua pintu malam itu tanpa berani melihat keluar lagi. Keesokan harinya, saat membuka warung, ia pura-pura lupa akan kejadian itu. Tapi di dalam hati, ia mulai takut. Ia ingin berhenti menggunakan minyak dari botol itu, tapi setiap kali mencoba, ayamnya menjadi hambar dan tidak ada yang datang membeli. Seolah-olah seluruh keberuntungan yang ia miliki bergantung pada cairan itu.
Seminggu kemudian, wanita tua yang dulu memberinya minyak datang lagi. Kali ini bukan hujan, tapi cuaca panas, menyengat. Namun tubuh wanita itu tampak basah kuyup, seperti baru keluar dari sungai. Bajunya menempel di kulitnya yang pucat, dan matanya tampak merah seperti menahan tangis. Ia hanya berdiri di depan warung tanpa suara. Rani mematung di belakang meja kasir, menatap wanita itu dari jauh. Orang-orang yang makan di warung seolah tak menyadari kehadiran tamu itu. Hanya Rani yang bisa melihatnya. Wanita tua itu mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke dapur, lalu menghilang begitu saja. Sore itu, Rani memutuskan untuk menutup warung lebih cepat. Ia masuk ke dapur dan membuka botol minyak yang kini hampir habis. Aroma busuk langsung memenuhi ruangan. Saat ia mengintip ke dalam botol, matanya membelalak. Di dasar botol itu ada segumpal rambut hitam panjang yang melayang di cairan kekuningan. Tangannya gemetar. Ia menjatuhkan botol itu ke lantai. Pecah, berantakan, cairan tumpah dan menyebar ke seluruh dapur. Begitu cairan itu menyentuh lantai, terdengar suara lirih seperti napas panjang, seolah sesuatu hidup di dalam minyak itu. Minyak yang tumpah tampak seperti darah, merah tua, kental, dan mengeluarkan bau amis yang menyesakkan dada. Rani berlari keluar dapur dan muntah di halaman belakang. Dari jauh, ia melihat pohon pisang bergoyang meski tak ada angin. Daunnya bergetar pelan, dan dari balik batangnya muncul bayangan hitam perempuan berambut panjang yang hanya terlihat dari bahu ke atas. Bayangan itu tersenyum. Wajahnya samar di antara kabut sore, dan di tangan kirinya ia menggenggam segumpal rambut. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin sambil menatap wajahnya sendiri. Ia tampak berbeda. Matanya semakin hitam, kulitnya semakin pucat. Namun anehnya, ia juga merasa lebih kuat. Seolah sesuatu di dalam dirinya telah menyatu dengan darahnya sendiri. Ia tahu, sejak saat itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi di Sukabumi selalu berembun. Tapi bagi Rani, udara dingin tak lagi terasa. Tubuhnya hangat, bahkan saat hujan deras sekalipun. Warungnya kini makin ramai. Orang dari luar daerah mulai berdatangan. Ada yang sengaja datang hanya untuk mencoba ayam geprek yang disebat-sebat paling enak di kota. Di luar, antrean makin panjang. Di dalam, wajan panas tak berhenti menjerit. Minyak mendidih, sambal diulek terus-menerus, dan aroma bumbu memenuhi udara. Rani bekerja cepat tanpa banyak bicara. Wajahnya datar, tapi matanya seperti menyala. Tak ada lagi guratan lelah di pipinya. Setiap malam ia menutup warung dengan kantong penuh uang. Di kamarnya, uang-uang itu disimpan dalam koper besar di bawah tempat tidur. Dalam sebulan, ia sudah bisa membeli perabot baru, mengganti cat rumah, dan bahkan membeli emas. Tapi setiap kali melihat semua itu, perasaan aneh muncul di dadanya. Ia tidak bahagia. Ia hanya merasa kosong. Kadang ia duduk di ruang tamu yang kini penuh perabot baru dan bertanya-tanya dalam hati. Mengapa ia tidak bisa tertawa seperti dulu? Mengapa meski kaya, rasa takut selalu datang setiap malam? Warga sekitar mulai memperhatikan perubahan pada Rani. Mereka bilang wajahnya tampak semakin pucat, seperti tidak memiliki darah. Tapi yang paling aneh, kulitnya semakin halus. Tidak seperti orang yang setiap hari terkena panas kompor dan minyak goreng. Ia seperti tak pernah menua. Bahkan tetangga yang sebaya mulai terlihat lebih tua darinya. Beberapa orang mulai berbisik. Mereka ingat wanita tua misterius yang pernah datang ke warung itu. Ada yang bilang Rani memakai penglaris
Ada pula yang berani menyebut ia menjalani pesugihan perawan. Tapi tidak ada yang berani menegurnya langsung. Rani tampak terlalu tenang untuk seorang perempuan muda yang hidup sendirian di rumah besar itu. Setiap maghrib ia menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Lampu di dalam rumah tetap menyala terang sampai tengah malam. Namun, sesekali tetangga yang masih terjaga mendengar suara aneh dari dapur. Suara itu seperti air mendidih yang tak berhenti, meski tidak ada orang yang memasak. Kadang terdengar juga langkah kaki pelan yang berputar di sekitar rumah. Suatu malam, setelah menutup warung lebih awal, Rani membersihkan dapur. Saat membuang sisa minyak di wastafel, ia melihat pantulan wajahnya di permukaan cairan. Sekilas, pantulan itu bukan wajahnya sendiri. Wajah itu pucat, mata merah, dan bibirnya membiru seperti mayat tenggelam. Rani mundur beberapa langkah, hampir menjatuhkan ember. Ia menatap ke sekeliling. Dapur sepi, hanya suara tetesan air dari keran yang bocor. Ia mencoba berpikir jernih, meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan cahaya. Namun saat ia menatap lagi ke lantai, sisa minyak yang menetes dari ember membentuk noda merah seperti darah segar. Ia membersihkannya cepat, tapi noda itu meninggalkan aroma amis yang kuat. Bau itu tak hilang sampai pagi. Hari demi hari, Rani semakin kehilangan arah. Ia bekerja, menghitung uang, tidur, lalu bermimpi buruk. Mimpinya selalu sama: hutan gelap, tanah becek, dan suara perempuan menangis di kejauhan. Kadang, dalam mimpi itu, ia melihat wanita berambut panjang duduk di tengah genangan air, menatapnya dengan mata kosong. Kadang sosok itu berdiri di belakangnya, menempelkan tangan dingin di bahunya. Setiap kali terbangun, tubuh Rani selalu berkeringat dingin. Ia merasa lemas, seperti baru kehilangan banyak tenaga. Di cermin, matanya tampak hitam pekat dan urat di lehernya menonjol. Namun, keesokan paginya, semua itu lenyap. Kulitnya kembali halus, wajahnya kembali segar. Rani tahu ada yang tidak beres, tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Ia mencoba berhenti memakai minyak dari botol itu. Namun setiap kali melakukannya, dagangannya langsung sepi. Hanya 1-2 orang yang datang. Ayamnya gosong, sambalnya terasa hambar, dan warungnya sunyi seperti dulu. Ia mulai panik. Malamnya, ia kembali bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, wanita berambut panjang muncul lagi. Kali ini lebih dekat, wajahnya semakin jelas. Di lehernya ada bekas luka seperti sayatan. Ia menatap Rani dengan tatapan kosong, lalu membuka mulutnya lebar-lebar hingga darah menetes dari bibirnya. Dari dalam mulut itu keluar suara yang berat, seperti 2 suara yang menyatu. Janji belum lunas. Rani terbangun dengan tubuh gemetar. Di tangannya ada noda merah yang belum sempat kering. Setelah itu, Rani mulai jarang berinteraksi dengan siapapun. Ia menolak ajakan tetangga, menutup diri, dan bahkan jarang ke pasar. Semua bahan dagangan kini diantarkan oleh kurir. Orang-orang bilang Rani makin aneh, tapi karena ayamnya tetap enak dan murah, mereka tetap datang. Di balik warung yang ramai itu, Rani duduk sendirian setiap malam di kamarnya. Uang menumpuk di koper, tapi rasanya tidak berarti apa-apa. Ia merasa seperti hidup di 2 dunia. Siang hari ia melayani pembeli dengan senyum. Malam hari, ia ditemani oleh bayangan yang terus mengikuti dari belakang. Pernah suatu malam, ia mendengar suara tangisan perempuan di halaman belakang. Tangisan itu lirih, seperti orang yang menahan sakit.
Saat ia mencoba melihat dari jendela, tak ada siapapun di sana. Namun di tanah terlihat bekas telapak kaki basah yang menuju ke arah dapur. Keesokan paginya, bekas itu masih ada, tapi tidak ada jejak keluar dari dapur. Seolah-olah sosok itu masuk ke dalam rumah dan tidak pernah keluar lagi. Rani mulai merasa tubuhnya berbeda. Ia tidak lagi merasakan lelah, tidak juga lapar. Kadang, ia bisa bekerja seharian tanpa makan apapun, tapi tetap kuat. Namun, setiap kali melihat darah ayam yang baru disembelih, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi bau darah kini terasa manis di hidungnya. Suatu sore, seekor ayam potong yang baru dibelinya mati mendadak di dapur. Tak ada luka, tapi di leher ayam itu muncul bekas merah seperti tercekik. Saat Rani mengangkatnya, darah segar menetes ke lantai. Ia terpaku menatapnya lama, dan untuk sesaat ia merasa ingin mencicipinya. Ketika sadar, ia langsung melempar ayam itu ke ember. Tapi sejak hari itu, rasa takutnya berubah jadi kebingungan. Ia tak tahu lagi apakah dirinya masih manusia seutuhnya. Malam-malam berikutnya, gang di sekitar rumahnya menjadi sepi. Warga enggan lewat, terutama setelah salah satu tetangga, ibu penjual sayur, mendengar suara tertawa dari arah dapur Rani saat tengah malam. Tawa itu lembut, seperti suara perempuan muda yang sedang bersenang-senang. Namun, saat ia mengintip dari celah pagar, dapur itu gelap total. Tak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, ibu itu demam tinggi dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Setelah sembuh, ia menolak berbicara soal apa yang dilihatnya malam itu. Desas-desus makin menjadi. Orang-orang mulai menyebut warung itu warung setan. Tapi anehnya, justru makin banyak orang datang. Semakin banyak orang datang, semakin besar uang yang Rani dapat. Namun di sisi lain, semakin sering pula sosok wanita berambut panjang itu muncul dalam mimpinya. Rani kini tak lagi takut. Ia mulai terbiasa. Bahkan tanpa sadar, ia menunggu kemunculan sosok itu setiap malam. Ada rasa aneh di dalam dirinya, seperti rindu yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu sosok itu adalah bagian dari perjanjiannya. Ia tahu minyak yang diberi wanita tua dulu bukan sekadar penglaris, tapi pintu masuk untuk sesuatu yang lebih gelap. Dan ia juga tahu mungkin sudah terlambat untuk mundur. Suatu malam, Rani bangun karena mendengar suara dari dapur. Suara itu lembut, seperti seseorang sedang menyapu lantai. Saat ia berjalan ke arah suara itu, seluruh rumah terasa dingin. Langkahnya berhenti di depan pintu dapur. Dari celah kecil, terlihat bayangan perempuan sedang berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi punggung. Tubuhnya basah seperti habis mandi. Bayangan itu bergerak pelan. Rani ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Perlahan, sosok itu menoleh sedikit. Wajahnya separuh terlihat di pantulan cahaya lampu. Matanya kosong, dan dari bibirnya menetes darah hitam yang mengalir ke lantai. Rani menutup mata dan mundur perlahan. Saat membuka mata, bayangan itu hilang. Tapi di lantai, ada jejak kaki basah menuju arah kamar. Sejak malam itu, Rani tidak tidur di kamar lagi. Ia tidur di kursi ruang tamu dengan lampu menyala. Tubuhnya mulai kurus, tapi wajahnya tetap cantik. Kulitnya makin pucat, namun matanya makin tajam. Setiap kali melihat dirinya di cermin, ia merasa seperti melihat orang lain. Ia tahu sesuatu di dalam dirinya sedang berubah, sesuatu yang bukan manusia. Dan di luar sana, kabar tentang warung geprek pesugihan
mulai tersebar luas. Tapi Rani tidak peduli. Ia hanya peduli pada satu hal, menjaga warungnya tetap ramai dan menjaga janji yang entah bagaimana sudah menjerat hidupnya. Ia tidak tahu bahwa malam-malam berikutnya akan membawa sesuatu yang jauh lebih mengerikan, karena setiap perjanjian, cepat atau lambat, akan menuntut bayarannya. Hujan turun deras sejak sore. Air mengalir deras di jalanan sempit di depan warung geprek Rani. Suara petir menyambar beberapa kali, membuat langit Sukabumi seperti bergetar. Warung yang biasanya penuh pembeli kini sepi. Hanya beberapa orang mampir untuk berteduh. Rani duduk di belakang meja, memperhatikan tetesan air yang jatuh dari atap seng. Tubuhnya terasa dingin, tapi bukan karena hujan. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering merasakan sesuatu di sekelilingnya, seperti ada yang mengawasi dari sudut ruangan, kadang dari dapur, kadang dari cermin kecil di dinding. Ia tidak tahu apakah itu hanya halusinasi atau sesuatu yang memang nyata. Warungnya kini makin terkenal. Banyak pelanggan datang dari luar kota. Namun, sejak warung itu ramai, kejadian aneh mulai muncul di sekitar kampung. Ayam peliharaan warga sering mati tanpa sebab. Kadang ditemukan dengan tubuh utuh, tapi mata hilang. Kadang hanya bulu dan darah yang tersisa. Orang-orang mulai resah, tapi tak ada yang berani mengaitkannya dengan Rani. Secara langsung, mereka hanya berbisik pelan setiap kali lewat depan rumahnya. Dari luar, warung itu tampak biasa, tapi kalau diperhatikan baik-baik, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari tempat lain. Bahkan saat matahari bersinar terik, di tengah suasana hujan malam itu, seorang gadis muda datang ke warung. Namanya Dini, tetangga Rani yang masih berumur 20 tahun. Ia sering membantu mencuci piring jika warung sedang ramai. Dini dikenal ramah, ceria, dan sangat menyukai ayam geprek buatan Rani. Malam itu ia datang membawa payung biru yang sudah robek di ujungnya. Rani membiarkannya duduk di pojok, menunggu hujan reda. Gadis itu tampak menggigil, tapi tetap tersenyum. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah itu. Warga hanya melihat lampu warung masih menyala sampai tengah malam. Padahal biasanya Rani menutup warung lebih awal jika hujan. Pagi harinya, Dini tidak pulang ke rumah. Orang tuanya mencarinya kemana-mana, tapi tak menemukan jejak. Payung birunya juga hilang. Polisi datang, bertanya pada Rani, karena ia orang terakhir yang dilihat bersama Dini. Rani mengatakan bahwa Dini sudah pulang malam itu setelah hujan berhenti. Polisi tidak menemukan bukti lain. Kasus itu perlahan tenggelam. Namun sejak malam hilangnya Dini, suara-suara aneh di warung Rani semakin sering terdengar. Kadang seperti suara cekikikan perempuan, kadang seperti suara ayam disembelih. Kadang keduanya muncul bersamaan. Warung Rani tetap ramai, tapi ada sesuatu yang berbeda pada rasa ayamnya. Orang-orang bilang sambalnya lebih pedas, dagingnya lebih empuk, dan aromanya lebih tajam. Ada sensasi aneh yang membuat orang ingin makan lagi dan lagi. Beberapa pelanggan mulai ketagihan, datang hampir setiap hari. Mereka tidak tahu bahwa di dapur belakang, Rani sering terbangun tengah malam dan menemukan wajan penggorengan yang penuh darah segar. Ia tidak tahu dari mana darah itu datang. Tapi setiap kali darah itu muncul, dagangannya selalu laku keras keesokan harinya. Rani mencoba menolak kenyataan bahwa semua ini berkaitan dengan perjanjian gelap yang pernah ia jalani.
Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu setiap keberuntungan selalu ada harganya. Malam-malam berikutnya, Rani semakin jarang tidur. Matanya hitam pekat, tapi tubuhnya tak pernah lelah. Kadang, ia berdiri di depan cermin berjam-jam, menatap wajahnya sendiri yang semakin cantik tapi dingin. Seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang bukan manusia. Beberapa hari setelah Dini hilang, warga menemukan sesuatu di pinggir sungai kecil di belakang rumah Rani. Di sana, di antara bebatuan, ada seikat rambut panjang hitam yang tersangkut di ranting pohon. Rambut itu masih basah dan berbau amis seperti darah. Orang-orang langsung teringat pada Dini, tapi tidak ada tubuh, tidak ada pakaian, tidak ada jejak lain. Polisi datang lagi, tapi hasilnya sama. Kasus berhenti begitu saja. Sejak saat itu, tak ada yang berani lewat di gang belakang rumah Rani. Setelah maghrib, mereka bilang sering terlihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan pelan di dekat sungai. Kadang bayangan itu menatap rumah Rani, lalu menghilang di balik kabut. Namun, Rani seolah tidak peduli. Ia hanya fokus pada warungnya. Ia bekerja dengan ekspresi datar, seolah tak mendengar semua cerita yang beredar. Tapi malam hari, saat semua orang tidur, ia duduk di dapur dengan wajan panas di depannya. Dari dalam minyak mendidih, muncul buih merah kecil yang mengeluarkan aroma daging segar. Ia tidak lagi kaget. Bahkan, kini ia menunggu setiap kali aroma itu datang. Suatu malam Jumat Kliwon, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin kencang membuat tirai jendela berayun. Lampu di ruang tamu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam total. Rani menyalakan lilin dan berjalan ke dapur. Saat itu, ia melihat sesuatu di lantai. Jejak kaki, basah, memanjang, dan penuh lumpur. Jejak itu berasal dari arah pintu belakang dan berhenti di depan wajan penggorengan. Lalu, dari kegelapan, terdengar suara napas berat seperti orang yang baru selesai berlari. Rani berdiri kaku. Suara itu makin dekat, lalu berhenti tepat di belakangnya. Udara mendadak sangat dingin, dan lilin di tangannya bergoyang hebat. Di antara kesunyian itu, terdengar tetesan air jatuh ke lantai. Rani menatap bayangan di dinding. Bayangan itu bukan miliknya. Bayangan itu milik perempuan lain. Rambutnya panjang dan menutupi seluruh wajah. Tubuhnya tampak seperti meneteskan air. Rani menutup mata. Ia tahu siapa sosok itu. Ia tahu Dini telah menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat ia membuka mata, bayangan itu sudah hilang. Tapi di lantai, tepat di depan wajan, ada sehelai rambut panjang yang masih basah. Pagi harinya, ayam-ayam warga kembali mati. Kali ini, lebih banyak beberapa warga melihat kabut tebal muncul di sekitar rumah Rani. Padahal matahari sudah tinggi. Anak-anak kecil dilarang bermain di sana. Warung geprek Rani justru makin ramai. Semakin banyak pembeli, semakin banyak pula uang yang mengalir. Namun setiap malam, Rani mendengar suara tangisan dari arah dapur. Tangisan yang lirih dan panjang, seolah datang dari dasar wajan penggorengan. Kadang tangisan itu berubah menjadi tawa kecil yang menggema di seluruh rumah. Ia mulai kehilangan rasa takut. Semua suara itu menjadi bagian dari kesehariannya. Ia makan, tidur, dan bekerja di tengah bisikan-bisikan yang tak terlihat. Ia merasa dirinya bukan lagi manusia yang utuh, tapi juga bukan makhluk gaib. Ia berada di antara keduanya. Suatu sore, seorang pemuda yang sering makan di warung Rani mencoba iseng. Namanya Adi. Ia penasaran karena setiap kali datang, sambal di warung itu selalu terasa segar,
seperti baru diulek, padahal pengunjung tak pernah berhenti. Ia mencoba mengintip ke dapur saat Rani sedang sibuk di depan. Adi hanya sempat melihat sekilas sebelum menjerit dan jatuh pingsan di dalam dapur. Ia melihat Rani sedang berdiri di depan wajan besar, tapi yang ia goreng bukan ayam. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang menyerupai tangan manusia terendam dalam minyak panas. Dan di belakang Rani, ada sosok perempuan berambut panjang berdiri diam. Wajahnya menatap lurus ke arah Adi. Ketika Adi sadar, tubuhnya gemetar hebat. Matanya kosong, bibirnya kaku. Ia tak pernah bicara lagi setelah malam itu. Orang-orang bilang pikirannya hilang. Keluarganya membawanya pindah dari kampung itu beberapa minggu kemudian. Setelah kejadian itu, warung Rani tiba-tiba ditutup selama 3 hari. Orang-orang mulai takut, tapi rasa penasaran tetap ada. Beberapa hari kemudian, warung itu kembali buka. Wajah Rani tampak lebih segar, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Tapi matanya kosong, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Kadang lampu rumah Rani menyala sendiri, meski ia sudah mematikannya. Kadang terdengar suara langkah kaki di atap. Pernah suatu malam, tetangga melihat bayangan 2 perempuan duduk berdampingan di dalam warung. Padahal Rani tinggal sendirian. Warga mulai berdoa bersama setiap malam Jumat. Mereka khawatir sesuatu yang lebih buruk akan terjadi, tapi tidak ada yang berani melaporkan atau menegur langsung. Rani tahu orang-orang mulai menjauh, tapi ia tidak peduli. Ia telah mendapatkan semua yang dulu ia impikan. Uang, kecantikan, dan warung yang selalu ramai. Namun dalam dirinya, ia tahu satu hal. Dini adalah tumbal pertama. Ia tidak tahu siapa yang akan menjadi berikutnya, tapi ia tahu pesugihan itu belum selesai. Setiap tetes minyak, setiap aroma daging yang digoreng, membawa bayangan masa lalu yang terus memanggil namanya. Dan malam-malam di Sukabumi akan semakin panjang, semakin dingin, dan semakin berlumur darah. Sejak malam hilangnya Dini, suasana di Sukabumi tak pernah sama lagi. Kampung kecil tempat Rani tinggal kini seperti kehilangan warna. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa berat, seperti ada kabut tipis yang menempel di kulit setiap orang yang lewat di depan warung geprek Rani. Warga masih sering membicarakannya, tapi dengan suara pelan, nyaris berbisik. Setiap kali nama Rani disebut, pandangan mereka langsung beralih ke jalan tanah yang menuju ke rumahnya. Jalan itu kini jarang dilewati. Bahkan anak-anak kecil dilarang bermain di dekat sana karena sering menjerit ketakutan melihat bayangan perempuan di belakang jendela warung yang sudah gelap. Namun, meski gosip dan rasa takut menyebar, warung itu tetap laku. Pelanggannya justru semakin banyak. Mobil dan motor dari luar kota sering berhenti di depan warung, membuat warga hanya bisa memandangi dari jauh dengan rasa heran dan takut yang bercampur jadi satu. Mereka tidak tahu, di balik aroma ayam geprek yang sedap, tersembunyi bau amis darah dan rahasia kelam yang tak bisa dijelaskan. Rani kini hidup dalam 2 dunia. Dunia nyata yang terlihat oleh manusia, dan dunia gaib yang perlahan menariknya ke dalam kegelapan. Ia tidak lagi merasakan lelah, lapar, atau takut. Wajahnya semakin bersinar. Kulitnya tampak lembut tanpa celah, tapi matanya berubah menjadi dingin seperti batu
Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu terbangun tanpa tahu sebab. Ia akan berjalan ke dapur, menyalakan kompor, dan menggoreng sesuatu. Ia tidak tahu dari mana bahan-bahan itu datang. Kadang hanya muncul begitu saja di meja. Daging mentah, darah, atau tulang kecil yang dibungkus daun pisang. Ia tidak pernah berani menolak. Setiap kali ia mencoba membuang bahan itu, suara tangisan dan tawa dari dapur akan memenuhi seluruh rumah. Suara itu akan berhenti hanya setelah ia menggoreng semuanya sampai habis. Setelah itu, keesokan paginya, warungnya akan dipenuhi pembeli dari pagi sampai malam. Seolah semua rasa takut di kampung terbayar dengan rezeki yang tak pernah habis. Namun, di balik semua itu, ada yang perlahan berubah di dalam diri Rani. Tubuhnya kadang memanas tanpa sebab, terutama saat ia melihat darah ayam. Pandangannya seperti kabur, dan hatinya berdebar kencang setiap kali mendengar suara minyak mendidih. Kadang, ia merasa seolah bukan tangannya yang memasak, tapi tangan orang lain yang menuntunnya. Suatu malam, Rani terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Ia merasa rumahnya goyah pelan, seperti ada sesuatu yang berjalan di dalam tanah. Suara itu lambat, berat, dan ritmenya tidak seperti langkah manusia. Ia berjalan perlahan menuju dapur, membawa lilin kecil. Saat ia sampai, ia melihat lantai di bawah wajan penggorengan mulai retak. Dari celah itu keluar asap tipis berwarna merah gelap. Suara mendesis terdengar dari bawah tanah, seperti napas makhluk besar yang tertidur lama. Rani menatap celah itu lama, sampai akhirnya retakan itu tertutup kembali. Ia tahu itu pertanda sesuatu. Mungkin roh pesugihan yang memberinya kekayaan sedang meminta sesuatu lagi. Sejak malam itu, setiap kali Rani menggoreng ayam, warna minyaknya berubah menjadi kemerahan. Pelanggan bilang rasanya makin nikmat. Tapi Rani tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali minyak itu berubah warna, akan ada seseorang di kampung yang hilang. Kadang anak kecil, kadang pengemis yang biasa tidur di pos ronda. Semua kejadian itu berulang dengan pola yang sama, dan setiap kali ada yang hilang, rezeki Rani bertambah besar. Beberapa minggu kemudian, seorang ustaz muda datang ke kampung itu. Namanya Ustadz Hasan, dan ia sering diminta membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Ia mendengar cerita tentang warung geprek yang aneh dan memutuskan untuk datang diam-diam. Suatu sore, ia datang sebagai pembeli. Dari luar, ia melihat Rani tersenyum ramah. Tapi saat menatap matanya, ia tahu ada sesuatu yang gelap di balik wajah cantik itu. Ia makan ayam geprek buatan Rani dan merasa lidahnya panas seperti terbakar. Ketika pulang, Ustadz itu jatuh pingsan di jalan. Orang-orang menolongnya dan membawanya ke rumahnya. Tapi sejak hari itu, ia tidak pernah kembali ke kampung tersebut. Setelah kejadian itu, warga mulai takut lebih dalam. Mereka yakin Rani sudah bukan manusia biasa, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Warung itu membawa rezeki untuk banyak orang, pekerja, pemasok ayam, tukang parkir, semua mendapat untung darinya. Maka, tak ada yang berani benar-benar melawan. Rani kini sering duduk sendirian di dapur, menatap wajan penggorengan yang sudah menghitam di bagian bawahnya. Kadang ia melihat bayangan perempuan berambut panjang muncul di permukaan minyak, tersenyum pelan, lalu menghilang. Ia tahu siapa sosok itu. Dini. Tapi kini wajahnya tak lagi menyeramkan, malah tampak seperti teman lama yang menemaninya, memasak,
Suara tawa kecil sering terdengar di antara dentingan sendok dan wajan. Rani tidak lagi merasa takut. Ia merasa nyaman dengan kehadiran makhluk itu. Kadang, saat ia kelelahan, makhluk itu membantunya. Saat ia menyiapkan bumbu, tangan-tangan tak terlihat ikut memotong cabai, menumbuk bawang, atau menyiapkan ayam yang akan digoreng. Semuanya berjalan otomatis, seolah warung itu dijalankan oleh dua dunia sekaligus. Namun, di balik semua keajaiban itu, Rani mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia sering lupa waktu, tidak tahu siang atau malam. Kadang ia berdiri di depan kompor sampai pagi, padahal tidak ada yang dimasak. Pernah ia menemukan dirinya duduk di lantai dengan tangan penuh darah, tanpa tahu dari mana asalnya. Setiap kali mencoba berhenti, suara dari wajan akan memanggilnya lagi. Suara lembut seperti bisikan, tapi penuh tekanan. Suara yang mengingatkannya bahwa ia telah berjanji, bahwa pesugihan ini tidak bisa diputus begitu saja. Suatu hari, seorang pemasok ayam bernama Wawan datang lebih pagi dari biasanya. Ia mengetuk pintu belakang karena pintu depan masih tertutup. Ketika Rani tidak menjawab, ia mendorong pintu perlahan. Begitu masuk, ia mencium bau yang sangat menyengat, campuran amis darah dan daging busuk. Ia menutup hidung dan melangkah ke dapur. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur ketakutan. Di dalam dapur, wajan besar di atas kompor menyala dengan api biru. Di dalamnya bukan minyak, tapi cairan hitam pekat yang bergolak pelan. Dari dalam cairan itu muncul buih merah dan potongan rambut manusia. Rani berdiri di dekatnya dengan wajah kosong. Matanya hitam legam. Tangannya memegang centong besar. Ia menatap wajan itu lama, lalu tersenyum kecil. Wawan berlari keluar secepat mungkin, tapi keesokan harinya, ia tidak pernah kembali ke pasar. Truknya ditemukan di pinggir jalan menuju sungai kecil di belakang rumah Rani, dalam keadaan kosong. Sejak hari itu, warung Rani berubah. Lampu-lampu di dalamnya sering menyala sendiri pada tengah malam. Kadang terdengar suara orang menanak nasi, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Warga mulai menyiapkan doa. Bersama di masjid setiap malam Jumat, mereka membaca ayat-ayat suci, berharap kampung itu bisa kembali tenang. Namun setiap kali doa dimulai, hujan selalu turun deras, petir menyambar, dan lampu kampung sering padam. Di saat seperti itu, dari kejauhan terlihat cahaya merah samar keluar dari dapur warung Rani. Beberapa orang yang lewat mengaku melihat bayangan dua perempuan berdiri di dalam dapur. Satu memakai pakaian kotor penuh darah, dan satu lagi berambut panjang menutupi wajah. Keduanya berdiri di depan wajan, menggoreng sesuatu dengan gerakan pelan dan teratur, seolah sedang memasak untuk tamu tak kasat mata. Rani kini bukan lagi manusia yang sama. Ia jarang keluar rumah, jarang bicara, dan tubuhnya semakin pucat. Tapi setiap kali ia menatap cermin, ia melihat wajahnya masih muda, seolah waktu berhenti untuknya. Pesugihan itu menjaga kecantikannya, tapi menelan seluruh jiwanya perlahan-lahan. Dalam kesunyian malam Sukabumi yang dingin, suara minyak mendidih dari dapur Rani menjadi pengingat bagi siapapun yang lewat di depan rumah itu. Suara itu menandakan bahwa tumbal baru sedang disiapkan, dan selama wajan itu masih menyala, selama darah masih menetes dari dapur, warung geprek Rani akan tetap ramai. Tapi setiap keberuntungan selalu punya harga yang harus dibayar.
harga yang tidak bisa ditebus dengan uang, melainkan dengan nyawa. Hujan turun hampir setiap malam selama 2 minggu terakhir. Langit Sukabumi seperti diselimuti awan hitam yang tidak mau pergi. Udara di kampung tempat Rani tinggal menjadi dingin dan lembab, seolah seluruh wilayah itu sedang diselimuti kabut kutukan yang tak terlihat. Warung geprek Rani masih berdiri di ujung gang. Dari luar, bangunannya tampak biasa saja. Cat dinding yang dulu cerah kini mulai kusam. Papan nama sudah berdebu. Tapi di malam hari, cahaya lampu dari dalamnya tetap terang, seperti memanggil orang untuk datang. Namun kini tak banyak yang berani makan di sana. Sebagian besar pelanggan datang dari luar kampung. Orang-orang yang tidak tahu cerita sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa ayam geprek di tempat itu punya rasa yang luar biasa enak dan selalu membuat mereka ingin kembali lagi. Orang-orang kampung hanya melihat dari jauh. Setiap kali bau gorengan itu terbawa angin, bulu kuduk mereka berdiri. Bagi mereka, aroma sambal yang kuat itu sudah bercampur dengan bau darah yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tahu apa yang terjadi. Rani kini jarang terlihat di luar rumah. Wajahnya semakin pucat, bibirnya kering, dan matanya cekung. Tapi tubuhnya tetap tampak muda. Tidak ada keriput, tidak ada tanda-tanda tua. Ia hampir tidak makan atau tidur. Setiap malam, ia hanya duduk di dapur, di depan wajan penggorengan yang kini tampak seperti benda hidup. Permukaannya menghitam, tapi kadang berkilau merah seperti bara api. Dari dalamnya sering muncul suara-suara samar, bisikan, tawa, atau tangisan yang muncul bergantian. Minyak di dalam wajan itu tidak pernah habis. Setiap kali ia mencoba menuang, keluar, cairan itu akan mendidih sendiri dan kembali ke posisi semula. Kadang muncul gelembung kecil, seperti napas dari makhluk di bawah sana. Rani tahu bahwa pesugihan itu sudah terlalu kuat. Ia tidak bisa berhenti, tidak bisa kabur. Setiap kali ia mencoba meninggalkan rumah, langkahnya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menariknya kembali ke dapur. Suatu malam Jumat Kliwon, suara petir terdengar terus-menerus. Langit Sukabumi seperti pecah, hujan turun deras, disertai angin yang membuat pohon-pohon berderit keras. Rumah Rani bergoyang pelan, pintu dapur terbuka sendiri. Minyak di wajan mulai mendidih tanpa api. Dari dalamnya muncul asap tebal yang berwarna merah tua. Rani terbangun dari kursinya. Ia merasa jantungnya berdegup cepat, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sesuka hati. Suara dari dalam wajan memanggilnya, seperti bisikan perempuan yang sangat lembut tapi menekan. Suara itu tidak asing. Rani tahu itu suara Dini, gadis yang dulu hilang. Suara itu memanggil namanya berulang-ulang, seperti memohon dan memerintah dalam waktu yang sama. Rani berdiri dan mendekati wajan itu. Permukaannya bergolak semakin hebat. Dari dalamnya muncul bayangan wajah perempuan berambut panjang. Matanya menatap tajam dan bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu dari permukaan minyak keluar tangan pucat yang meneteskan darah, mencoba meraih tangan Rani. Ia mundur beberapa langkah, tapi tangan itu terus mengikuti, memanjang seperti cairan yang hidup. Dalam hitungan detik, tangan itu mencengkeram pergelangan Rani dan menariknya mendekat. Tubuhnya kaku. Ia berusaha melepaskan diri, tapi kekuatannya hilang. Suara-suara dari dalam wajan semakin banyak. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang berbisik seperti sekelompok orang yang berbicara bersamaan. Wajah-wajah samar mulai muncul di dalam minyak, wajah-wajah orang yang pernah hilang di kampung itu. Dini,
Wawan, dan beberapa orang lain yang tak pernah ditemukan. Mereka seperti tenggelam dan hidup di dalam minyak panas itu. Rani menjerit tanpa suara. Mulutnya terbuka, tapi udara di sekelilingnya seperti membeku. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar hebat. Piring-piring di rak jatuh dan pecah. Lampu padam, hanya cahaya merah dari wajan yang menerangi ruangan. Dinding dapur mulai retak, dan dari celah-celah lantai muncul asap tebal berbau busuk. Suara mendesis berubah menjadi gemuruh. Rani mencoba melangkah mundur, tapi kakinya seperti menempel di lantai. Suhu di ruangan meningkat drastis dan udara menjadi pengap. Kemudian, sesuatu keluar dari wajan itu. Bukan tangan, bukan wajah, tapi sosok besar berwarna hitam pekat tanpa bentuk jelas. Seperti asap yang berubah menjadi daging. Matanya menyala merah dan tubuhnya bergerak seperti kabut hidup. Sosok itu berdiri tegak di depan Rani. Ia tidak punya mulut, tapi suaranya menggema di kepala Rani. Suara yang dingin, berat, dan menyeret seperti rantai di lantai batu. Rani tahu itu makhluk yang dulu menawarinya pesugihan. Dulu ia hanya melihatnya dalam mimpi. Tapi kini ia muncul nyata di hadapannya. Makhluk itu mendekat, setiap langkahnya meninggalkan bekas terbakar di lantai. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, sosok itu mengulurkan tangan besar ke arah Rani. Rani menunduk. Ia tahu waktunya tiba. Pesugihan ini harus dibayar penuh. Tidak ada kekayaan tanpa korban. Tidak ada kecantikan tanpa jiwa yang hilang. Keesokan paginya, warga kampung melihat asap hitam tebal membumbung dari arah rumah Rani. Beberapa orang berlari ke sana, mengira rumah itu terbakar. Tapi saat mereka sampai, api sudah padam. Warung geprek Rani tampak seperti tidak pernah terbakar sama sekali. Hanya pintu belakang yang hangus sebagian. Namun, Rani tidak ditemukan. Di dapur, mereka hanya melihat wajan besar di atas kompor. Wajan itu masih panas, tapi kosong. Tidak ada minyak, tidak ada bekas masakan, tidak ada bau gosong. Hanya satu hal yang aneh. Permukaannya memantulkan bayangan Rani sedang tersenyum, meski tidak ada siapapun di ruangan itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, kampung menjadi sunyi. Warung geprek Rani dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyentuh atau masuk ke dalamnya. Namun malam-malam berikutnya, warga yang tinggal dekat rumah itu mulai mendengar suara dari dapur. Suara minyak mendidih, suara centong yang beradu dengan wajan, dan langkah kaki yang mondar-mandir di lantai kayu. Kadang terdengar suara perempuan bernyanyi pelan, diiringi bunyi sendok dan piring yang saling beradu. Suara itu selalu berhenti tepat sebelum azan subuh. Warga mencoba menutup telinga, tapi setiap kali hujan turun, suara itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, seorang pria dari luar kota membeli rumah itu. Ia membuka kembali warungnya dengan nama baru, Ayam Geprek Sukabumi Makmur. Orang-orang kampung tidak berani menegur. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar pria itu tidak mengalami nasib yang sama. Pada hari pertama pembukaan, banyak pelanggan datang. Warungnya ramai. Aroma ayam geprek kembali memenuhi udara. Tapi seorang warga yang kebetulan lewat di belakang warung melihat sesuatu di dapur. Di sana, di atas rak bumbu, masih ada wajan tua yang sama, menghitam dan berkilau merah samar. Dan ketika ia menatap lebih lama, dari dalam wajan itu muncul bayangan wajah perempuan tersenyum. Wajah Rani dengan mata hitam pekat dan bibir merah membara. Warga itu berlari pulang ketakutan.
Ia tidak pernah menceritakan apapun kepada siapapun. Namun setiap kali lewat di depan warung itu, ia selalu mencium bau sambal yang sangat khas, aroma yang dulu ia kenal dengan baik. Aroma dari pesugihan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Waktu berlalu, tapi kisah tentang penjual ayam geprek di Sukabumi itu tetap hidup. Orang-orang masih membicarakannya, terutama pada malam Jumat. Mereka bilang jika lewat di depan warung itu saat tengah malam akan terdengar suara minyak mendidih dan bau amis darah yang samar. Dan kadang, jika berani menatap ke dalam dapur lewat jendela kecilnya, seseorang bisa melihat sosok perempuan duduk di kursi, menatap wajan dengan senyum tenang. Senyum dari Rani, sang pesugihan perawan, yang kini menjadi bagian dari dapurnya sendiri.